Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, saudaraku dimanapun berada. Bahasakan terus menceritakan kebenaran dan menunjukkan terus apa yang namanya perang akhir zaman. Ya, perang akhir zaman ini perangnya perang gaib, enggak nampak mata. Ini yang berbahaya. Karena kalau Dajjal itu masuk ke dalam tubuh istri kita itu juga nggak segan-segan untuk membunuh kita secara halus. Karena terus ini Dajjal itu terus akan membujuk rayu umat manusia ini tadi untuk menghancurkan umat manusia ini. Makanya Pak istri Pak Aris itu kalau nggak ada Dajjal yang lain ya bisa ditolong. Gampang kalau cuma satu orang. Yang masalahnya ini satu orang dikeroyok Dajjal yang lain. Makanya ada rencana ya harus dimusnahkan dulu yang lain gitu. Makanya nggak ada manusia yang sempurna hidup di muka bumi. Walaupun istri pun bisa berkhianat sama seorang suami. Makanya Pak istri Pak Aris itu gak segan-segan tuh nutup kemaluannya. Nanti kalau udah habis laki-lakinya, kalau dia udah nggak laku kan dia pasti balik sama suami. Dan gitu baru dicabut dan jalan dalam tubuh. Nah, sekarang dicabut ya percuma. Dia pun tetap nggak mau mengakui kalau perbuatan menyerang suaminya atau suami nyerang istrinya, nggak mau mengakui karena gaib. Kalau dia batin gitu aja, Dajjalnya ini tadi udah langsung nyerang. Yang untuk petergiling, yang untuk apa itu kan Dajjal semua itu. Makanya umat manusia ini tadi Tuhannya yang dibilang sama Polres. Selama ini umat manusia itu Tuhannya dukun, kiai, pendeta, bisu dan budak kan karena kayak gitu. Ya dihadang gitu modelnya Mama. Jadi yang dipikir otaknya umat manusia ini hanya dunia ngertinya. Nggak tahu akhir zaman itu seperti apa, yang namanya zaman kemasan itu seperti gimana, nggak tahu. Nah makanya dibilang yang namanya perang akhir zaman itu perang gaib. Sewaktu-waktu bisa nyerang kalian, gaib itu bisa mukul kalian. Nah kalian nanti kalau udah kena pukulan gaib, kalian mau berlindung sama siapa sekarang? Sekarang manusia Dajjal di antara Jakarta, terutama Ibu Pertiwi ini, dia udah membuat kelompok, udah membuat kekuatan gitu. Pak Dajjal yang lain itu sibuk dia berbuat maksiat. Kan dia takut sama channelnya Satrio Pinky, takut kalau dijebak sama kayak penghancur alam itu. Saya parah sedang gak segan-segan. Jadi umat yang mau mengikuti Pak Rois jangan segan-segan kalian menciptakan kayak penghancur alam itu. Karena umat manusia ini pada nggak punya etika, nggak punya pri kemanusiaan lagi. Makanya itu mau dimusnahkan. Dulu zaman PKI kayak mana? Dibunuh kan? Perang kan? Nenek kakek kita perang kan? Cuman kan zaman Pak Soeharto dulu, yang namanya PKI dulu kan nggak tahu nih masalah akar permasalahannya ini tadi, nggak tahu. Akar permasalahan ini tadi Al-Quran.
Sampai-sampai bilang mereka, yang namanya perang akhir zaman nanti, komunikasi ini Telkom ini tadi akan musnah. Jaringan-jaringan internet ini tadi akan musnah semua. Berarti kan penderitaan jadinya umat manusia. Jadi kita nggak menjumpai zaman keemasan jadinya. Ini kalau kita mengikuti orang-orang berilmu nggak tahunya, oh yang ngajarkan itu Dajjal itu sendiri. Makanya Pak Res terus berontak terus. Dajjal itu menyusup ke dalam tubuh umat manusia. Dajjal menyusup ke dalam tubuh manusia yang merasa dirinya takut. Makanya kalau Pak Res dibilang sama manusia Dajjal itu disuruh ngisi badannya supaya ngomongnya ini beribadah. Begitu Dajjal itu sudah masuk ke dalam tubuh kita, barulah kita tuh sukma kita ini nggak bisa mengendalikan diri sendiri, nggak bisa mengendalikan raganya. Makanya tergiling itu kan berarti umat manusia ini berarti kan masih bisa diserang sama dukun, bisa diserang sama doa. Ya umatnya Satrio ini kan nanti nggak bisa kalau udah mandi taubat semua. Karena Allah kita itu bumi sama ibu bumi bapak. Makanya sekarang ini seluruh makhluk itu kan dihadapkan sama Allah ya. Contoh lah ini contohnya. Para masang kayak penghancur alam vital di Kemaluan di Sri Parawes. Caranya kayak mana? Bismillahirrahmanirrahim. Aku niat mandi suci. Aku minta sama Allah hancur pura alam vital kamu laki-laki maklum asal. Ya bis Dajjal sekalipun yang kau di istriku kecuali aku. Ya kan Al-Fatihah. Ya udah sampai mati istri kita nanti sampai meninggal dunia. Siapa yang gauli istri kita itu ya itulah Dajjal. Apa bisa manusia ini disindir? Jangan berbuat maksiat, dosa. Dosanya apa? Bunuh anak kandungmu sendiri. Yang jadi anak itu air mani, bukan air susu. Ya nggak mempan. Kalian disuruh buat pagar gaib penghancur alam kita, ya nggak mau, pelong-pelong. Karena kalian takut mengadu sama Allah. Allah kita bumi sama caranya Allah Maha Pengasih. Kalau kita minta sama Allah, udah dikunci ya udah biarin. Mau kemana dia? Saya tak bilang. Kaum laki-laki ini tadi 90% atau 80% dia pemuja maksiat. Makanya negara kita